A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, topik atau tema yang akan kita bahas adalah mengenai kenikmatan atau kelezatan. Jadi salah satu daripada kecenderungan fitrah manusia, jadi dia condong, manusia itu condong itu untuk kesenangan, untuk merasakan kenikmatan, kesenangan, dan bahasa Jawanya itu pena gitu. Setiap manusia itu condongnya secara fitrah ingin pena. Dia maunya lari daripada sengsara, sengsoro. Jadi manusia itu lari daripada susah, penderitaan atau susah. Alhasil manusia itu maunya lari daripada hal-hal yang pahit, yang susah, yang tidak kepena. Itu sudah fitrahnya manusia. Jadi makna fitrah di sini itu artinya struktur roh manusia. Dia tidak bisa berpaling daripada kesenangan dan kelezatan, kenikmatan. Dia tidak bisa berpaling. Maunya dia senang. Ataupun bisa kita katakan tidak ada manusia yang mencari kepahitan, mencari penderitaan, mencari susah, sulit dalam hidupnya. Nggak ada. Kita kalau tanyakan kamu pilih mana, senang atau susah, pasti pilih yang senang. Tidak ada manusia yang mau susah. Jadi tidak ada manusia yang pengennya susah terus, nggak ada. Pengennya senang terus. Nah, itu sudah fitrahnya manusia. Oleh karena itu kita tidak bisa salahkan orang yang mencari kesenangan dan kenikmatan. Itu tidak bisa kita salahkan. Karena sudah fitrahnya begitu. Dan juga kita tidak bisa puji orang yang mencari kesenangan. Jadi kita tidak bisa puji dan juga kita tidak bisa salahkan. Jadi kita tidak bisa salahkan apabila ada orang mencari kesenangan atau kenikmatan. Ataupun kita puji orang yang mencari kenikmatan, kita puji, wah hebat ini orang. Ya memang sudah fitrahnya. Atau orang yang lari daripada penderitaan, lari daripada susah, kemudian kita salahkan misalkan. Karena ini sudah di luar kategori akhlak, bukan. Karena itu bersifat fitrah. Fitrahnya manusia dimanapun itu mencari kesenangan, pengennya senang, dan lari daripada sulit dan susah. Dan masalah sa'adah atau kebahagiaan itu tidak bisa dilepaskan daripada kesenangan itu. Hakikat daripada sa'adah atau kebahagiaan, kesenangan itu apabila manusia itu nanti bisa merasakan dan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan yang daim, yang abadi. Karena kebahagiaan dan kesuksesan itu apabila manusia bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang bersifat abadi, bukan temporal, dan bahagia dalam semua aspek dan semua lini. Oleh karena itu tidak bisa kita pisahkan antara lazat atau kenikmatan, kelezatan itu dengan kebahagiaan. Itu kita tidak bisa pisahkan. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, bagaimana perspektif Al-Quran tentang kenikmatan dan kelezatan dan kebahagiaan, maka bila kita tilik ayat-ayat Al-Quran terkait dengan lazah atau kenikmatan dan kebahagiaan manusia, maka Al-Quran bukan saja memungkiri adanya kecenderungan tabiat atau natural manusia itu untuk memperoleh kenikmatan. Bahkan serangkaian ajaran daripada Al-Quran itu berpijak pada hal ini. Ini ketika manusia mengikuti syariatnya Allah, mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka itu nanti diberi pahala atau upah, dijanjikan hal-hal yang menyenangkan, yang nikmat, seperti surga, kebahagiaan, berbagai macam buah-buahan di surga nanti, dan berbagai kelezatan. Itu apabila manusia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga manusia yang berpaling, maka Al-Quran menyatakan dia akan dijauhkan daripada kenikmatan dan akan diberikan siksaan dan hukuman, kepedihan dan penderitaan. Itu diancam oleh Al-Quran.
seluruh Al-Quran itu dipenuhi oleh bisyarah, yaitu kabar bahagia, kabar gembira dengan sa'adah dan kenikmatan, dan juga ada indar, yaitu diperingatkan, ditakut-takuti dengan adab, siksaan, dan syaqawah, yaitu kebinasaan. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi menurut Al-Quran, maka kita harus mengikuti perintah-perintah agama, sehingga kita nantinya akan diberikan pahala dan kenikmatan yang luar biasa. Di semua bagian Al-Quran yang ketika disampaikan ungkapan-ungkapan seperti sa'adah, falah, fauz, farah, dan yang semacam itu di ayat-ayat Al-Quran, maka artinya adalah ketika Anda mencari sa'adah atau kebahagiaan, fauz, kemenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan serta kesejahteraan, maka Anda harus melaksanakan perintah-perintah agama, mengamalkan perintah-perintah agama tersebut, sehingga Anda mencapai al-fauz atau kemenangan. Dan Al-Quran selain menjelaskan secara umum dalam hal ini, Al-Quran juga menyampaikan bisyarah atau berita-berita gembira terkait dengan kenikmatan-kenikmatan ukhrawi dan duniawi, dan juga memberikan peringatan seperti sisaan duniawi dan ukhrawi juga. Dan dalam beberapa ungkapan disebutkan kata ladzah. Dalam Al-Quran disebutkan fiha ma tastahihil anfus wa taladdul a'yun. Jadi di surga itu nanti terdapat ma tastahihil anfus, apa-apa yang diinginkan oleh nafas, apa-apa yang diinginkan oleh jiwa, menginginkan apapun di surga itu akan tersedia. Wa taladdul a'yun, dan mata memandang apa yang diinginkan itu akan disediakan di sana. Mata akan menikmati memandang hal-hal yang begitu menyenangkan. Dan di tempat lain Al-Quran menyebutkan wa anharun min humurin laddatin lisyaribin. Jadi di surga itu dijanjikan apapun yang hati Anda inginkan itu di sana ada. Apapun yang Anda minat dan Anda berkehendak. Istiha dan syahwat itu dari satu sumber, yaitu apapun yang kalian mau dan apapun yang kalian inginkan itu tersedia di sana, dan apapun yang mata Anda ingin memandang dan menikmati pandangan itu di situ didapatkan. Wa taladdul a'yun. Maka kalian yang menghendaki kenikmatan dan ladzah itu tidak ada celahnya, tidak ada masalah, karena secara fitrah Anda itu menghendaki dan menginginkan kenikmatan dan lazat. Bahkan Allah SWT menjanjikan kenikmatan yang begitu luar biasa di surga kelak. Al-Quran terkait dengan pujian kepada orang-orang yang ahli ibadah dan terbiasa dengan sholat malam. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Jadi sesuatu yang begitu indah itu akan disiapkan oleh Allah, namun masih tersembunyi, belum diketahui. Tidak ada seorang pun yang paham betapa nanti janji-janji Allah itu di surga kelak begitu indah. Dan juga ada ungkapan ammal ladina su'idu fa fil jannah. Sebaliknya, fa ammal ladina syaku fa fin nar lahum fiha zafir wa syahid. Jadi di surga itu tidak ada lagi kepenatan, penderitaan dan kepahitan. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Oleh karena itu, karena secara fitrahnya manusia itu mencari kesenangan, kenikmatan, dan juga secara fitrahnya ingin lari dan menjauh daripada penderitaan dan kepahitan serta kesusahan dan kesulitan, maka Al-Quran menyatakan apabila engkau ingin mendapatkan kebahagiaan yang mutlak,
kesenangan yang mutlak itu adanya di akhirat, di surga kelak. Dan Allah Ta'ala telah menyiapkan surga yang dipenuhi dengan kesenangan, bergelimang dengan kenikmatan, yang dipersiapkan untuk orang-orang mukmin, di mana di surga tidak ada lagi penderitaan dan kepahitan hidup yang akan dirasakan oleh orang mukmin di sana. Begitu juga ada ungkapan lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di Al-Quran memberikan satu dorongan agar manusia beriman dan beramal soleh, sehingga Allah nanti akan karuniakan hayat thayyib, kehidupan yang baik dan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Al-Quran di satu sisi menganjurkan agar manusia menguatkan keimanannya dan plus beramal soleh, karena di sebalik itu sudah disiapkan pahala akhirat yang begitu mencengangkan berupa kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Kenapa kita memiliki pandangan negatif terhadap pihak-pihak yang mencari kesenangan di sini? Dan ada beberapa poin. Yang pertama, janganlah manusia demi memperoleh kenikmatan dan kesenangan yang sementara, mereka menggadaikan kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Jangan menggadaikan yang abadi untuk yang sementara. Inilah pesan daripada Al-Quran. Bukan kita tidak boleh mencari kesenangan di dunia. Yang dilarang adalah mendahulukan kesenangan-kesenangan yang sementara dan melupakan kesenangan akhirat kelak, dan menggadaikan kesenangan akhirat demi memperoleh kesenangan sesaat di dunia. Di Al-Quran menggesa kita untuk kita memikirkan dan tidak melupakan kesenangan abadi yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang mukmin. Karena di sini ada pilihan, ada kalanya kita harus memilih. Apakah kita memilih kesenangan sesaat yang diharamkan oleh Allah dan kita gadaikan kesenangan akhirat demi kesenangan sesaat itu, ataukah kita rela demi memperoleh kesenangan yang abadi kelak, kita tinggalkan kesenangan sesaat yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita diuji. Ada kalanya kita lebih condong untuk memilih kesenangan sesaat yang tidak bernilai. Disinilah kita memiliki pandangan negatif terhadap perbuatan hanya mencari kesenangan yang sesaat dan melupakan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Sementara itu, poin yang kedua, manusia harus sadar bahwasanya ketika hidup di dunia itu tidak mungkin dia lepas daripada kesulitan dan kepahitan. Dan karena manusia menginginkan kebahagiaan yang abadi dan dia ingin menjauh dan lari daripada hal-hal yang menyebabkan dia akan terjatuh kepada kepahitan dan penderitaan, maka dia tidak sadar atau melupakan bahwasanya kehidupan dunia ini pasti disertai dengan kepahitan dan kesusahan serta penderitaan. Al-Quran bersandar kepada masalah ini, bahwasanya kehidupan manusia itu selalu bersama dengan kesulitan dan kepahitan, dan kita harus terima bahwasanya kehidupan di dunia ini tanpa kepahitan tidak akan mungkin. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka mau tidak mau, semua kenikmatan dan kelezatan yang ada di dunia ini bercampur dengan kepahitan dan kepenatan dan kesulitan. Maka hendaknya kita memilih kenikmatan yang abadi ketimbang kenikmatan di dunia yang disertai dengan juga penderitaan dan kepahitan. Poin yang ketiga, manusia itu sejak dia dilahirkan ke dunia, dia tidak langsung mengetahui semua kenikmatan-kenikmatan atau kelezatan dan tidak memiliki potensi untuk mengenali semua kelezatan-kelezatan. Pertama-tama dia mengenal kelezatan atau kenikmatan makan dan minum, kemudian kelezatan bermain, kemudian ketika sampai ke usia balik dia akan memahami kelezatan seksual,
bukannya sejak lahir langsung dia bisa mengenali semua bentuk kelezatan-kelezatan secara umum. Tidak seperti itu. Ada serangkaian kelezatan-kelezatan yang tidak bisa dirasakan itu secara natural, di mana ada serangkaian kelezatan-kelezatan itu yang harus diupayakan oleh manusia agar mencapai kelezatan itu. Jadi kelezatan itu ada yang secara natural seperti buah anggur, itu ketika kita makan ya lezat. Tapi ada bentuk kelezatan yang harus melalui effort, melalui upaya, sehingga manusia mencapai satu kedudukan dia bisa merasakan kelezatan itu. Seperti kelezatan uns atau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kelezatan membaca kalamullah Al-Quran. Kelezatan-kelezatan ini tidak muncul secara sendirinya kalau manusia tidak mengupayakannya terlebih dahulu, dan tidak akan sampai kepada pemahaman kelezatan itu tanpa ada upaya terlebih dahulu. Dan apabila manusia tidak mau bersusah payah untuk merasakan kelezatan yang tidak natural tadi itu, maka ini yang akan menjadi satu hal yang negatif, karena dia hanya akan merasakan kelezatan yang alamiah saja. Dan manusia harus memahami bahwasanya ada kelezatan-kelezatan lain, bukan hanya kelezatan-kelezatan yang natural tadi itu. Poin keempat, Al-Quran itu berfirman bahwasanya manusia itu secara tabiatnya itu menghendaki kelezatan-kelezatan materi dan duniawi. Padahal kelezatan akhirat itu seharusnya lebih diprioritaskan dan lebih utama. Dan dengan memperhatikan poin ini, maka kadang ada semacam tabrakan antara kelezatan-kelezatan itu dalam waktu yang bersamaan. Dan kita harus memilih. Maka kita harus memilih kelezatan yang lebih utama dan lebih prioritas. Kalau kita tidak memilih, maka akan menjadi sesuatu yang tidak ada value-nya. Kita harus mendahulukan kelezatan-kelezatan yang arjah, yang lebih utama. Dan lantaran manusia itu menghendaki kehidupan yang abadi, maka Allah SWT menuntunnya agar dia memilih kehidupan akhirat yang lebih utama. Kelezatan-kelezatan akhirat itu lebih afdol, lebih utama daripada kelezatan-kelezatan duniawi. Jadi intinya keutamaan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang hanya sebentar. Begitu juga kelezatan-kelezatan akhirat itu jauh lebih baik. Khairun wa abqa, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Juga lebih baik secara kualitas dan juga lebih langgeng. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya ada dua aspek kenapa kehidupan akhirat itu lebih baik. Pertama, dari segi kelanggengannya, dan kedua dari segi kualitas kelezatan dan kenikmatannya. Dan manusia secara fitrahnya itu memang mencari kenikmatan, dan akalnya menghukumi bahwasanya kenikmatan setahun itu lebih baik dari kenikmatan 1 jam. Lalu kalau ada kelezatan misalkan sama dari segi waktunya misalkan, tapi dari segi kualitasnya berbeda, maka tentu kita akan memilih kualitas yang lebih baik itu. Misalkan kelezatan yang bercampur dengan kepahitan, dan yang satu lagi kelezatan murni, tidak ada kepahitannya. Tentunya kita memilih kelezatan yang murni. Begitulah manusia diberi kemampuan akal untuk memilah-milah dan memilih kelezatan mana yang harusnya dia pilih. Kelezatan di dunia ini tidak ada yang murni, melainkan ada kepahitan-kepahitannya. Sementara kelezatan akhirat itu semuanya murni. Maka
hendaknya kita pilih kelezatan akhirat. Namun dikarenakan janji-janji Allah itu seperti hutang, tidak langsung ditunaikan kepada kita di dunia, maka kebanyakan manusia memilih dan mengutamakan kelezatan-kelezatan dunia yang tunai, yang bisa kita rasakan saat ini. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan surga nanti di akhirat, itu berupa janji-janji yang Allah berikan kepada kita, belum ditunaikan saat di dunia ini. Maka manusia cenderung untuk memilih kelezatan yang tunai yang saat ini bisa dirasakan. Akan tetapi keimanan yang kuat itu akan bisa menjaga manusia untuk memilih kelezatan yang abadi ketimbang kelezatan yang tunai saat ini. Jadi poin yang kelima adalah peran keimanan dan makrifah dalam memilih kelezatan tersebut. Jadi manusia untuk mencapai kelezatan-kelezatan yang ada nilainya, itu dia harus tahan dan bersabar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan. Contohnya, para pekerja, para buruh itu bekerja siang malam, karena dengan harapan nanti dia dapat upah, dapat gaji, dia bisa agak sedikit enak hidupnya. Jadi seandainya kata buruh itu tidak punya satu harapan, nanti ketika aku dapat gaji, aku bisa hidup dengan keluarga dengan baik, lebih baik, itu tidak ada satupun yang bersedia bekerja susah payah. Maka kepahitan dan kesusahan dalam bekerja itu tujuannya adalah untuk bisa nanti bisa hidup lebih baik. Akan tetapi ketika hal ini terkait dengan kehidupan akhirat atau kenikmatan-kenikmatan akhirat yang dijanjikan oleh Allah, itu ada kalanya manusia memang bermalas-malasan. Mereka tidak bersedia untuk mencapai kelezatan yang akhirat yang hebat tadi, untuk merasakan kepahitan-kepahitan dan penderitaan-penderitaan terdahulu. Ini dikarenakan kelemahnya makrifah dan keimanan. Apabila manusia itu benar-benar percaya bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia, maka manusia akan mau bersusah payah saat di dunia untuk mencapai manisnya kehidupan di akhirat yang tidak terbatas. Manusia pasti akan bisa melewati kepahitan-kepahitan di dunia itu demi mencapai kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Namun karena lemahnya iman, maka manusia lebih berfokus kepada kelezatan-kelezatan duniawi dan tidak bersedia untuk menjauhi sesuatu yang nanti bisa mengakibatkan siksaan dan hukuman di akhirat. Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu dilandasi oleh hal ini. Kalau kita tanyakan, apakah dosa yang kalian lakukan itu nanti akan mendatangkan hukuman di akhirat? Mereka berkata, iya. Lalu kenapa kalian tetap lakukan? Mereka akan berkata, karena nikmat. Apakah dengan meninggalkan dosa ini kalian nanti tidak akan merasakan kelezatan di akhirat? Kenapa kalian tetap saja melakukan dosa dan memilih kelezatan yang sesaat? Disinilah manusia merasa melakukan kesalahan, namun tetap bermalas-malasan dan tidak bersedia menghindari dosa-dosa. Ini dikarenakan lemahnya keimanan. Poin yang kelima, Al-Quran memberitahukan bahwasanya ada dua golongan orang-orang yang hanya mencari kelezatan majazi, yaitu kelezatan faniyah dan sementara di dunia. Dia tidak mau mengejar kelezatan dan kenikmatan yang hakiki di akhirat kelak. Dua golongan ini maunya enak-enak aja, dan dikarenakan sifat ini, yaitu hanya mau enak saja ini, mereka tidak mau melakukan pekerjaan atau perbuatan-perbuatan dan tugas-tugas yang berat dan pahit. Padahal fitrah mereka itu sebetulnya menuntut mereka untuk harusnya mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat itu demi nanti mencapai kelezatan yang agung, kelezatan akhirat yang abadi kelak. Namun kelezatan dan kenikmatan majazi dan sifat mereka yang hanya ingin enak saja itu telah menjadi penghalang mereka untuk sampai kepada kenikmatan hakiki. Golongan yang pertama adalah, menurut Al-Quran, mereka adalah Bani Israel,
yang mana Al-Quran berkali-kali membahas soal ini. Dan Al-Quran mengingatkan soal pandangan hidup mereka itu, sehingga menjadi pelajaran bagi orang-orang mukmin. Contohnya, setelah Bani Israel ini diselamatkan oleh Nabi Musa dari cengkraman Fir'aun, lalu mereka diperintahkan untuk masuk ke sebuah kota guna berperang melawan orang-orang musyrik dan musuh-musuh Allah dan tinggal di kota itu. Namun mereka menjawab, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Jadi ketika Musa mengajak mereka berperang dan masuk ke dalam kota untuk memerangi orang-orang yang jahat dan zalim di kota itu, mereka menolak, beralasan, wahai Musa, di kota itu ada orang-orang yang jabbar, orang-orang yang arogan. Kami tidak akan masuk ke kota itu. Kalau mereka keluar, baru kita akan masuk. Jadi intinya mereka keberatan untuk berperang dengan orang-orang Jabbarin itu. Selagi orang-orang Jabbar itu berada di kota itu, mereka tidak akan berani masuk. Mereka harus keluar dulu, baru kita masuk dengan nyaman gitu. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ya Musa, katanya, kami tidak akan masuk ke kota itu. Tidak akan pernah masuk selagi mereka ada di situ. Maka kamu dan Tuhanmu pergilah, berperanglah dengan mereka. Inna hahuna qaidun, kami duduk di sini, kami tetap di sini. Ini adalah sifat ingin enak saja, tidak ingin punya resiko gitu. Padahal dengan resiko itu, dengan berjihad itu, dia akan mencapai kedudukan yang tinggi dan akan diberi kenikmatan yang luar biasa, kemuliaan, keagungan, dan akan menjadi mulia dan memimpin di kota itu. Tapi mereka berpaling dari semua itu demi hidup enak dan nyaman tanpa resiko. Kemudian golongan yang kedua, mereka ini adalah munafikin. Di Quran disebut di berbagai ayat tentang kelompok munafikin ini. Pertama adalah kelompok orang-orang Yahudi, mereka itu munafik. Orang-orang Yahudi yang ketika bertemu orang Muslim, mereka berkata, kami bersama kalian wahai orang Muslim. Tapi ketika mereka bertemu dengan orang musyrik, beda lagi, mereka berkata kami dengan kalian. Kelompok yang kedua adalah kelompok musyrikin, yang pada lahiriahnya itu mereka masuk Islam dan mereka ngaku sudah masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad dan agama Islam, tapi di batinnya mereka tidak ada iman. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang Muslim yang lemah imannya. Mereka benar-benar sudah masuk Islam, tapi imannya sangat lemah dan masih goyah, sehingga mereka belum mampu untuk berserah diri kepada Nabi Muhammad dan mengikuti perintah-perintah agama Islam, terutama tugas-tugas yang sulit. Setiap kali mereka diajak untuk berjihad, mereka beralasan, mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang dengan Nabi Muhammad. Padahal berperang di jalan Allah dan terbunuh di jalan Allah itu adalah manifestasi daripada keimanan yang paling jelas. Banyak ayat Al-Quran yang bercerita tentang hal ini, adanya orang-orang yang tidak bersedia untuk berjihad di jalan Allah SWT dan ingin berlepas diri. Di antaranya adalah surat Taubah ayat 38 berikutnya tentang orang-orang munafik dan orang-orang yang imannya lemah, yang selalu mencari alasan untuk tidak berperang. Begitu juga di surat Ahzab juga dikatakan mereka ini beralasan udara lagi panas, atau sekarang lagi musim panen buah atau panen pertanian, atau mereka beralasan rumah kami nggak ada yang jaga, nanti rumah kami bahaya. Atau juga mereka berkata sagolatna amwaluna wa ahluna, kami sudah disibukkan oleh harta dan keluarga-keluarga kami tidak bisa ikut jihad. Jadi sumber daripada kesesatan dan kerusakan dan kemunduran
itu adalah ingin enak, tidak mau resiko, dan keterkaitan hati mereka dengan kelezatan-kelezatan yang sementara, yang tidak begitu bernilai. Dan obatnya adalah menguatkan keimanan dan ma'rifah, sehingga mereka bisa merasakan bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang sementara itu tidak apa-apanya dibanding dengan kenikmatan akhirat yang kekal kelak. Apabila imannya sudah kokoh dan ma'rifahnya bertambah, maka mereka akan memahami hal itu. Namun mereka malas berpikir. Apapun yang diperintahkan oleh hatinya, yaitu yang diikuti, sehingga mereka tidak mau bersusah payah. Padahal Al-Quran, poin yang keenam, padahal Al-Quran itu menjantakan bahwasanya mencari kenikmatan dan kelezatan itu satu hal yang fitrah. Dan Al-Quran tidak memiliki pandangan negatif tentang orang yang memang mencari kenikmatan. Tetapi apabila mereka mendahulukan kelezatan-kelezatan yang sementara itu dan tidak syar'i itu dibanding dengan kelezatan-kelezatan yang abadi, padahal kelezatan yang sementara itu misalkan dilarang sudah oleh Allah SWT seperti perzinahan dan lain-lain, tapi tetap mereka melakukan perzinahan. Ini yang sama Al-Quran disalahkan, bukan kelezatan yang halal, yang syar'i. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq. Katakan, wahai Muhammad, siapa yang pernah mengharamkan zinatullah yang sudah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wat thayyibat, dan hal-hal yang baik minar rizq. Allah tidak pernah mengharamkan yang halal. Yang diharamkan adalah kenikmatan-kenikmatan yang di luar syariat. Karena itu sudah menjadi perhiasan-perhiasannya Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Dan di ayat lanjutan ayatnya, qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Orang-orang yang beriman itu boleh menikmati kenikmatan-kenikmatan yang thayyib, yang bersih secara sempurna tanpa dikotori oleh pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Ikhwani wa akhwati sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.